dipercayakan kepada saya untuk sampaikan firman Tuhan. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya mau mengajak kita dengan satu kalimat bersama-sama, yaitu saya adalah orang yang luar biasa. Ya, ini coba kita buka sebentar mic sebentar. Sudah saya ucapkan, nanti kita sama-sama mengucapkan yang seperti saya ucapkan. Saya adalah orang yang luar biasa. Coba. Saya adalah orang yang luar biasa. Oke, terima kasih kerjasamanya. Kita sudah mengucapkan ini adalah satu prinsip yang harus kita lakukan, baik dengan perkataan, baik dengan tindakan. Karena banyak orang dalam kondisi sekarang ini merasa dirinya kecil, merasa dirinya tidak ada apa-apanya, padahal sering kita berkata, Yesusku luar biasa. Kalau Yesus luar biasa dan itu memang mendarat dari dasar hati kita, maka semua pengikutnya itu menjadi luar biasa juga. Karena Tuhan mau semua yang ikut dia itu bukan biasa-biasa, tapi luar biasa. Nah, jadi saudaraku, dalam kondisi sekarang ini, kondisi orang katakan kondisi yang sulit, ya. Tapi bagi orang-orang yang mengikut Tuhan dengan benar, situasi seperti sekarang ini bagi dia itu menjadi hal yang luar biasa, karena banyak orang susah dan saatnya lah kita melayani orang-orang susah. Orang-orang yang sangat mengeluh dan kita kesana melayani orang-orang tersebut. Jadi ada peluang besar bagi kita untuk melayani, mengarahkan mereka untuk datang kepada Tuhan. Karena Tuhan katakan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia olehnya dapat diselamatkan. Tadi Ibu Lambria juga tadi dalam doanya saya ambil satu garis besarnya, bentuklah kami Tuhan, biarlah ego kami ini terkikis semua. Ya, saudaraku, luar biasa itu permohonan. Nah, nanti kalau itu terjadi, ya kita bersyukur, ya, karena untuk ego ini terusik itu hal yang tidak menyenangkan terjadi. Kadang-kadang orang yang dekat dengan kita sebagai alat Tuhan untuk mengikis ego kita. Apakah kita siap? Nah, saya percaya sesuai doa tadi pasti siap, ya. Nah, hari ini tema tadi yaitu Anda adalah orang yang luar biasa. Ini penting untuk kita pahami dan ini kita sebutkan terus-menerus sampai masuk mengendap ke alam roh kita. Jadi bukan sekedar dihafal, tapi itu betul-betul kita alami sendiri bagaimana Yesus luar biasa, karena Yesus bekerja bukan dari luar, tapi bekerja melalui hati kita, karena ada firman Tuhan menjadi pegangan kita. Jadi bagaimana supaya saya dan saudara menjadi orang yang luar biasa? Pertama kita lihat dari Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Lukas 16 ayat 10 saya bacakan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi untuk kita menjadi orang yang luar biasa dan benar-benar ini bukan hanya sebagai semboyan. Pertama, kita harus punya prinsip hidup. Sangat penting kalau kita semua memiliki prinsip hidup sesuai dengan firman Tuhan. Karena menjadi acuan kita hidup ini bukan apa kata manusia, tapi apa kata Tuhan. Ini yang perlu kita pegang. Tuhan katakan barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil. Jadi Tuhan mau bahwa kita mulai bukan hanya tahu, tapi bertindak dari hal-hal yang kecil. Jadi kita punya prinsip. Aku tidak mau hanya jadi penonton.
Aku mau menjadi pelaku. Dari mana mulai? Dari hal-hal yang kecil. Apa sih hal-hal yang kecil itu? Ini kan bentuk kepercayaan. Luas sekali pengertiannya. Pendeta Hebron sudah sering mengajak kita untuk menghafal ayat dan mengucapkan secara bersama-sama atau secara bergilir. Kalau itu hanya sampai tingkat kita hafal saja, tapi tidak sampai pada tingkat di mana lewat firman Tuhan ini bisa kita tindak lanjut, artinya kita pergi keluar melalui firman Tuhan ini, kita bisa gaungkan keluar kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, kalau ini kita lakukan dengan setia, di sanalah terlihat bagaimana Tuhan bekerja. Karena firman Tuhan itu terlihat bekerja bukan saat kita hafal, tapi saat kita bertindak melakukan sesuai dengan firman Tuhan itu. Maka prinsip yang pertama yaitu aku mau belajar menjadi orang kepercayaan Tuhan. Mulai dari hal-hal yang kecil, tidak perlu mengeluarkan uang. Bahkan kita hanya mengucapkan apa yang kita sudah tahu, atau mengucapkan apa yang kita alami berdasarkan firman Tuhan yang kita sudah simpan dalam hati kita. Setia dalam perkara-perkara kecil. Jadi kalau orang punya prinsip hidupnya, dia tidak akan mudah digoyangkan dengan berita apapun. Apakah itu berita menakutkan, apakah berita menegangkan, karena firman Tuhan memberikan keteduhan bagi dia. Firman Tuhan membuat dia tenang dalam hidup. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Nah ini, saya bisa berkata seperti itu. Ini adalah bagian dari pengalaman hidup dari hari ke hari yang saya alami. Situasi yang seperti sekarang ini, orang banyak mengeluh. Mengeluh tentang kebutuhan hidup. Karena tidak lagi bebas untuk cari uang. Keluar saja dibatasin. Harus pakai masker. Dan tidak bisa ketemu dengan orang banyak. Kalaupun ketemu harus jaga jarak dan sebagainya. Itu seperti mempersempit ruang gerak kita. Tapi satu hal yang membuat saya tetap artinya bersukacita sampai hari ini. Dalam situasi pandemik COVID-19 seperti ini. Pertama Tuhan berikan saya sukacita yang melimpah. Dan ini bukan didapat dari luar, tapi pekerjaan Roh Kudus bekerja di dalam diri saya, membuat saya untuk tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan berjanji, aku tidak pernah meninggalkan, aku tidak pernah membiarkan, aku tetap bersama dengan engkau setiap saat kondisi apapun yang kau alami. Tapi Tuhan tuntut, mau gak kita punya prinsip setia dari hal-hal kecil. Prinsip inilah menentukan bagaimana Tuhan berkarya melalui hidup kita. Kalau kita punya prinsip ini membuat kita kokoh dalam hidup. Tidak mudah diombang-ambingkan dengan apapun kondisi, keadaan, perkataan apapun. Kadang-kadang itu bisa menyusahkan karena kita sudah punya prinsip yang aku renungkan siang dan malam. Bukan apa kata orang, tapi apa kata Tuhan melalui firman-Nya. Dan aku belajar setia dari hal-hal yang kecil. Hal-hal yang mudah aku lakukan dengan setia. Sehingga aku menjadi orang kepercayaannya Tuhan sepanjang Tuhan berikan aku hidup di dalam dunia ini. Salah satu kerinduan saya yang mendalam, kalau Tuhan berikan aku hidup sampai hari ini, Tuhan berikan aku tubuh sehat sampai hari ini, biarlah Tuhan aku tetap belajar setia. Bukan hanya setia dalam perkataan, tapi setia dalam tindakan-tindakanku. Karena di bawah kau langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia.
olehnya dapat diselamatkan. Berita tentang ini harus disampaikan kepada orang lain. Siapakah orang lain itu? Yaitu sahabat-sahabat kita. Siapakah orang lain itu? Teman-teman kita. Bahkan dimulai dari tengah-tengah keluarga kita. Itu yang paling utama. Dari hal-hal yang kecil, kita menjadi orang kepercayaan Tuhan. Kita belum dituntut langsung kepada hal-hal besar, tapi hal kecil. Kalau kita berkata, Tuhan, aku belajar setia dalam hal-hal kecil, hal-hal sederhana. Itu menjadi prinsip hidup kita. Saya sangat yakin, saya sangat optimis bahwa Tuhan akan bekerja dengan dahsyat, memakai setiap individu, setiap pribadi kita yang ada di Zoom meeting pada saat siang hari ini. Kita lihat lagi selanjutnya, bagaimana supaya kita menjadi orang yang luar biasa. Ya, karena Yesus luar biasa. Yang kedua di sini yaitu keseimbangan hidup. Tadi prinsip hidup. Kedua, keseimbangan hidup. Markus pasal 4 ayat 24. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Setiap apapun yang kita kerjakan ada ukurannya, ada nilainya. Jadi kita perlu keseimbangan. Maka dalam ini ada gelap, ada terang. Ya, ada yang memberi, ada yang menerima. Kan begitu. Ada yang menolong, ada yang ditolong. Tetap ada seperti keseimbangan seperti itu. Nah, contoh kita sudah makan rohani. Firman Tuhan kita makan. 3 kali dalam satu hari kita makan. Sama seperti juga kita 3 kali makan satu hari makan jasmani. Dan makan terus. Kalau sudah jasmani saja kita makan dan tidak pernah buang air besar, saya kira perut kita gembung. Karena nggak ada pengeluaran, nggak ada keseimbangan. Makan tapi nggak ada keluar. Demikian juga secara rohani, kalau kita makan dan tidak ada kemanapun kita berikan, tidak ada pun yang kita salurkan dari apa berkat firman Tuhan yang kita sudah lakukan ini, di sini tidak ada keseimbangan. Saya menangis kalau melihat orang yang hanya pintar firman. Saya menangis kalau ada orang yang hanya pintar berdebat. Tapi saya sangat bersuka cita. Walaupun dia tidak banyak tahu firman, tapi setiap firman yang dia sampaikan itu berhubungan dengan pengalaman hidupnya. Dan dia saksikan kepada orang lain. Dan ini yang membuat orang lain berubah hatinya. Karena kesaksian hidup kita ini diurapi Tuhan dengan luar biasa. Ini yang membuat terjadi satu kegerakan rohani yang luar biasa. Karena yang kita sampaikan bukan teori, tapi pengalaman hidup kita. Ada keseimbangan dalam hidup. Waktu kita membaca, merenungkan firman, saatnya juga kita mempraktekkan, pergi keluar, membagikan berkat-berkat itu. Sama juga. Kalau kita dapat berkat jasmani juga. Kalau kita terima, terus terima, tidak pernah kita beri, itu pun tidak ada keseimbangan. Jadi saya sebagai hamba Tuhan hari ini yang Tuhan percayakan menyampaikan firman Tuhan. Dan sampai hari ini, kebutuhan sehari-hari, baik beras, baik cabai, baik semuanya itu Tuhan bisa cukupkan semua. Saya tidak menjadi orang yang mengeluh dengan kondisi sekarang ini. Kenapa? Karena Tuhan memberikan keseimbangan dalam kebutuhan kami. Ketika Tuhan berikan berkat, kalau Tuhan berikan berkat saya 1 karung, saya tidak merasa itu buat saya semua. Tapi ada keperluan orang lain melalui berkat ini. Ada keperluan orang lain dengan apa yang saya terima ini. Maka saya sisihkan lagi, saya beri lagi. Saya bagi lagi kepada orang lain. Saya bagi, kalau dapat beras,
dapat misalnya Indomie, dapat apa saja yang saya terima itu saya tidak pernah anggap buat saya semua. Tapi saya salurkan lagi kepada orang lain. Dan ketika saya buat seperti itu, dapat lagi yang lain. Pintu-pintu berkat semakin terbuka ketika saya buat seperti itu. Sehingga dari hari ke hari, saya tidak menjadi orang yang mengeluh, tapi menjadi orang yang bersyukur. Terima kasih Tuhan, bahwa apa yang kau janjikan, apa yang kau katakan ini benar-benar terbukti. Karena Tuhan mau bahwa kita dalam hidup ini, perkataan kita bukan berdasarkan pengetahuan, tapi perkataan kita berdasarkan pengalaman hidup kita. Bagaimana Tuhan bekerja. Kalau kita misalnya dalam hidup ini kekurangan terus, siapa yang percaya kesaksian kita? Tidak ada percaya. Tapi kalau kita bisa menjadi penyalur berkat buat orang lain, walaupun itu mungkin bendanya bukan hal-hal yang besar, tapi dalam pikiran kita, dalam cara kita berpikir, bukan apa yang bisa aku dapat, tapi apa yang bisa aku berikan buat orang lain. What can I give to others? I don't think that what I can get from others, tapi apa yang bisa ku beri untuk orang lain. Kalau ini kita ubah cara berpikir kita, apa yang bisa ku beri, apa yang bisa ku beri, apa yang bisa ku beri. Kalau kita sudah dilengkapi dengan firman Tuhan, ini udah mau sampai 50 ayat kali ya hafal ya. Tapi sudahkah kita berikan itu kepada orang lain? Sudah kita sampaikan kepada orang lain. Jangan pernah berdoa pakai orang lain, tapi pakailah hidupku Tuhan. Karena apa? Tuhan sangat tertarik untuk memakai hidup kita. Bukan orang lain saja, tetapi kita dipakai Tuhan dengan dahsyat. Sehingga kita punya kesaksian kemanapun kita pergi. Tuhan buktikan bahwa kuasanya tidak pernah berubah. Dari dulu, kemarin, sekarang, dan sampai selamanya. Termasuk kasihnya pun juga tetap kita alami sendiri. Karena dalam kondisi sekarang ini terjadi krisis. Bukan hanya ekonomi saja, tapi kasih pun krisis. Siapa yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan kabar ini? Bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah. Saya dan saudara untuk menyampaikan ini. Kita baca satu ayat lagi dalam prinsip hidup ini. Lukas 2 Korintus pasal yang ke-9 ya. Ayat yang ke-6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Luar biasa. Ini firman Tuhan bagi saya, firman Tuhan katakanlah ayat emas. Kenapa? Karena digenapi setiap apapun yang saya praktekkan oleh firman Tuhan ini. Jadi kalau saya pergi ke satu tempat pelayanan, hanya saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau Engkau bawa ke saya ke satu tempat melayani, karena Tuhan yang suruh, Tuhan yang siapkan, Tuhan yang siap kebutuhan saya untuk pergi. Ketika Tuhan utus pergi ke Filipina, segala kebutuhan saya Tuhan siapkan. Tiket pesawat, tinggal di mana, bahkan melayani di mana saja Tuhan buka semua. Bahkan yang paling yang saya tidak pernah lupa sampai hari ini, saya kan bahasa Inggris sangat terbatas. Karena saya bukan jebolan dari Universitas terus bahasa Inggris. Saya hanya sekolah teologi. Tapi waktu diberikan saya kesempatan untuk melayani di satu gereja di Filipina, saya hanya berkata, ini firman-Mu Tuhan. Saya terbatas, Tuhan tidak terbatas. Saya tidak mampu, Tuhan berikan kemampuan. Karena waktu itu saya didampingi oleh 2 hamba Tuhan. Satu orang dari Kanada, satu orang dari Australia. Jadi
Saya sebagai pembicara, mereka berdua mendampingi saya. Saya sebut dengan pendoa buat saya. Saya bilang, both of you can be my intercessors when I was preaching in the pulpit. Kedua, Anda ini menjadi pendoa syafaat bagi saya ketika saya khotbah di mimbar. Mereka bilang, iya, kami siap berdoa buat Bapak. We can pray for you when you are preaching. Jadi ya, kami siap ketika Anda berkhotbah. Dan luar biasanya dan terjadi miracle, saudaraku. Saya hanya minta satu ayat kepada Tuhan. Saya tidak tahu kebutuhan mereka, Tuhan, tapi Engkau tahu kebutuhan mereka. Dan waktu saya berdoa, Tuhan buka satu ayat. Saya mulai dari satu ayat ini. Dari sana terus Tuhan kembangkan, dan perkataan itu pun terus mengalir seperti air yang tidak dibendung, saudaraku. Tidak bisa bendung, terus menyampaikan. Dan saya pun kalau sekarang diulangi bagaimana saya melayani, menyampaikan firman Tuhan seperti pada saat itu, saya pun tidak bisa mengulanginya. Itu betul-betul pekerjaan Roh Kudus bekerja dalam diri saya. Kalau itu bisa terjadi, saya alami hal yang sama juga Tuhan berikan lagi hal-hal luar biasa kepada saudara yang mau mempraktekkan ini firman, bukan hanya menghafal saja. Kita lakukan. Ada keseimbangan. Kita menerima, tapi kita memberi juga. Apa yang kita dapat, kita beri juga. Apakah itu berupa uang, kita beri juga, kita salurkan juga. Jadi tidak terbatas dengan hal-hal materi. Tapi Tuhan inginkan supaya kita yang tergabung dalam menara doa segala bangsa ini tidak hanya mengalami hadirat Tuhan, tapi Tuhan mau juga keluar ke sana. Orang lain pun mengalami hadirat Tuhan seperti apa yang kita alami ketika kita bersama-sama di dalam Zoom meeting, saudara. Ini yang luar biasanya Tuhan mau buat kita. Ketika kita mengerti, memahami hal ini, saya percaya bahwa kita akan tampil beda dimanapun kita ada, dimanapun kita tinggal, apa saja pun yang kita lakukan, kita menjadi orang-orang yang spesialnya Tuhan. You are extraordinary person. Anda adalah menjadi orang-orang yang luar biasa. Tuhan akan pakai melebihi daripada yang lain lagi. Saudaraku, apa yang belum pernah terpikir dalam hati saudara, yang belum pernah timbul dalam pikiran saudara, Tuhan kerjakan di dalam hidup saudara. Sehingga saudara berkata, Tuhan Engkau baik. Aku secara pendidikan sederhana, tetapi karena Tuhan, luar biasa terlihat pemakaiannya. Karena siapa saja, orang yang sederhana, orang yang pendidikannya nggak seberapa, ketika Tuhan memakai menjadi luar biasa karena dia bersama dengan Tuhan yang luar biasa itu. Dan yang terakhir, saudaraku, saya tidak mau panjang-panjang firman Tuhan ini. Pertama yaitu prinsip hidup. Yang kedua, keseimbangan hidup. Saya singkat dengan PKK ya. P-nya prinsip hidup. Yang kedua, keseimbangan hidup. Yang ketiga, yaitu kesempatan hidup. Nah, kita perhatikan Kolose pasal yang ketiga, ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun juga, whatever things, apapun juga kita perbuat. Whatever thing you can do it as to the Lord, not to the man. Kalau kita mengerti prinsip ini, hidup kita bertambah bergairah dari hari ke hari. Karena kita tahu tujuan hidup kita. Apa tujuannya? Sepanjang aku hidup dalam dunia ini, aku mau menjadi sahabatnya Tuhan, melakukan apa yang Tuhan suruh.
Apapun yang aku lakukan, pusat hidup aku adalah Tuhan. Hidup ini bagaikan kesempatan. Ada saatnya kita nggak punya kesempatan. Jadi yang terakhir itu kesempatan hidup. Hidup yang sekarang yang kita hidup ini adalah hidup kesempatan. Jadi apapun yang kita perbuatlah itu dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan. Artinya kuncinya, fokusnya kepada Tuhan. Menolong orang kepada Tuhan. Walaupun orang tersebut tidak ada rasa terima kasih, tidak apa-apa. Karena apa? Kita sudah punya gambaran. Aku perbuat untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saudaraku, kalau kita mengerti rahasia ini, saudara tidak pernah berhenti untuk mengucap syukur. Karena semakin terlihat pemakaian Tuhan yang luar biasa. Ketika saudara bisa menangis, tapi air mata saudara bukan air mata kesedihan, tapi air mata sukacita. Karena saudara mengukur, siapakah aku ini Tuhan? Tapi pemakaian Tuhan yang luar biasa. Kalau Tuhan bisa memakai orang lain, Tuhan juga memakai saudara. Akan menjadi dahsyat dan luar biasa. Dan saya selalu berdoa, saudara, supaya setiap kesempatan yang saya bisa lakukan, saya lakukan itu hanya untuk Tuhan. Walaupun wujudnya yaitu kepada manusia. Tapi saya sudah punya konsep dalam pikiran saya bahwa itu saya lakukan untuk Tuhan. Dengan konsep seperti itulah Tuhan melihat sikap hati saya. Sehingga segala kebutuhan hidup sehari-hari tidak pernah kekurangan sampai hari ini. Bahkan saya bisa menolong sebagian orang dari apa yang saya bisa dapatkan. Tuhan memberkati. Inilah firman Tuhan yang saya berikan hari ini, yaitu PKK, yang tadi pertama prinsip hidup, yang kedua keseimbangan hidup, yang ketiga kesempatan hidup. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti untuk menyampaikan isi hati-Mu. Tetapi Roh Kudus menjelaskan secara terperinci sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing secara rohani. Agar kami Tuhan menyadari bahwa bersama Engkau Tuhan kami menjadi orang yang luar biasa. Karena Tuhan luar biasa, maka kami pun sebagai pengikut-Mu Tuhan. Sungguh terlihat dalam dunia ini bahwa kami adalah orang luar biasa. Dan kami tidak mudah diombang-ambingkan dengan berupa angin pengajaran. Dengan perkataan-perkataan manusia. Tapi pedoman kami hidup menurut perkataan Tuhan. Itu adalah firman Tuhan yang betul-betul tidak bisa diganggu-gugat oleh apapun. Karena itu adalah kebenaran yang hakiki. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh percaya. Dari sekarang dan seterusnya. Tuhan, kerinduan kami untuk dipakai Tuhan dengan dasar. Karena kami tahu Tuhan, hidup inilah sebuah kesempatan saja. Ada saatnya Tuhan kami tidak bisa berbuat sesuatu apapun Tuhan. Tapi waktu sekarang ini Engkau berikan bagi kami. Agar kami Tuhan boleh bekerja secara maksimal sesuai dengan panggilan Tuhan dalam diri kami. Karena kami tahu Tuhan bahwa hidup ini Engkau mengasihi setiap manusia. Bukan hanya kami, tapi orang lain juga Tuhan. Engkau mengasihi, maka pakailah kami Tuhan memberitakan kabar baik tentang bagaimana Tuhan sudah menyerahkan nyawanya di kayu salib menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan sudah kerjakan dengan sempurna. Terima kasih Tuhan. Maka 3 hal ini menjadi kami punya pedoman, yaitu prinsip hidup, keseimbangan hidup, dan juga Tuhan kesempatan hidup. Ini menjadi ukuran kami agar kami menjadi orang-orang yang luar biasa dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Kita sama-sama berkata, amin. Amin.